Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Fediansyah dari Latsar CPNS Kabupaten Bogor, Angkatan 6. Saya berasal dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor. Saat ini saya bekerja di bagian pengadaan barang jasa sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang atau jasa, tugas seorang pengelola pengadaan barang atau jasa atau PPBJ ialah melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta pengelolaan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara swakelola. Adapun visi dari bagian pengadaan barang atau jasa pemerintah yaitu mewujudkan pengadaan barang atau jasa yang kredibel. Sedangkan misi dari bagian pengadaan barang atau jasa pemerintah yaitu yang pertama, terwujudnya pengadaan barang atau jasa yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang atau jasa. Adapun struktur organisasi bagian pengadaan barang atau jasa dipimpin oleh kepala bagian yang dibantu oleh kepala subbagian. Struktur ini terbagi menjadi dua tim utama. Yang pertama, tim pembinaan dan advokasi yang membawahi bagian administrasi, keuangan, serta sarana dan prasarana. Kedua, tim layanan pengadaan secara elektronik dengan unit kerja helpdesk, admin PPE, admin sirup, dan admin agensi. Selain itu, ada juga panitia pemilihan atau pengelola pengadaan yang khusus menangani proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Dengan pembagian ini, setiap tim memiliki peran jelas sehingga proses pengadaan bisa berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Subbagian pengelolaan barang dan jasa berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau melekat pada unit yang sudah ada. Tugas dan fungsinya yang pertama, menyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagian pengelolaan barang dan jasa. Yang kedua, melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, melakukan riset dan analisis pasar barang atau jasa. Yang keempat, menyusun strategi pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan. Yang keenam, melaksanakan pemilihan penyedia barang atau jasa. Yang ketujuh, menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal atau sektoral. Yang kedelapan, membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kesembilan, melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kesepuluh, melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan subbagian pengelolaan barang dan jasa. Dan yang kesebelas, melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. Adapun layanan yang diberikan yaitu mendampingi OPD menyusun RUP dan metode pemilihan penyedia. Kemudian, melaksanakan tender atau non-tender melalui SPSE secara transparan dan akuntabel. Konsultasi bagi OPD dan penyedia terkait dokumen serta penggunaan SPSE. Menyusun, menyerahkan, dan mengarsipkan dokumen pengadaan secara tertib. Memantau pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan perbaikan. Sosialisasi, BIMTEK, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN. Standar layanan yang harus dicapai, yang pertama, ketepatan waktu, yaitu setiap tahapan pengadaan, dalam hal ini perencanaan, pemilihan, kontrak, diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Yang kedua, kepatuhan regulasi, yaitu seluruh proses pengadaan mengikuti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan aturan LKPP. Yang ketiga, transparansi informasi, yaitu hasil pemilihan penyedia diumumkan terbuka melalui SPSE atau LPSE. Yang keempat, kualitas dokumen, yaitu dokumen pengadaan lengkap, rapi, dan siap untuk diaudit. Yang kelima, responsif, yaitu permintaan konsultasi atau pendampingan OPD atau penyedia ditanggapi secara tepat, cepat, sesuai kebutuhan layanan. Yang keenam, akuntabilitas, yaitu laporan evaluasi pengadaan disusun berkala dan menjadi dasar perbaikan layanan. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi, yang pertama, perencanaan pengadaan memastikan kebutuhan barang atau jasa sesuai prioritas daerah dan efisien. Yang kedua, pelaksanaan pemilihan penyedia
secara transparan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Yang ketiga, pendampingan kepada OPD dan penyedia memperlancar proses serta meningkatkan profesionalisme. Yang keempat, dokumentasi yang tertib menjamin akuntabilitas dan kepercayaan publik. Yang kelima, monitoring dan evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Dan yang keenam, pengembangan kapasitas ASN meningkatkan kompetensi untuk mendukung tercapainya tujuan instansi. Upaya memastikan kinerja lebih baik melalui perwujudan Smart ASN. Sebagai pengelola pengadaan barang atau jasa, kinerja yang baik sangat ditentukan oleh sikap profesional, penguasaan aturan, serta kemampuan memanfaatkan teknologi. Untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas semakin baik, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama, integritas, yaitu melaksanakan pengadaan jujur, transparan, dan bebas konflik kepentingan. Yang kedua, profesionalisme, yaitu bekerja sesuai aturan, terus belajar, dan meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, yaitu mengoptimalkan SPSE, sirup, dan sistem digital lainnya. Yang keempat, kolaborasi, yaitu membangun komunikasi efektif dengan OPD, penyedia, dan rekan kerja. Yang kelima, kompetensi global, yaitu mengikuti perkembangan regulasi dan praktik pengadaan modern. Dan yang terakhir, yang keenam, pelayanan publik, yaitu memberikan layanan ramah, responsif, dan solutif untuk pengguna. Dengan mewujudkan nilai-nilai Smart ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kinerja pengelola pengadaan barang atau jasa akan semakin efektif, adaptif, transparan, dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya mendukung tujuan instansi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.